Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jal untuk kita menghadiri taman dari taman-taman syurga. Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Di hadis Tirmidzi. Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka singgahlah, nikmatilah ya majlis tersebut atau taman surga tersebut. Qalu ya Rasulullah, ya wa ma riyadul jannah. Mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, hilaqudz dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir. Maksudnya halaqah-halaqah ilmu, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Harapan dan doa kita semua, semoga sebagaimana Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di taman surga dunia, yakni di majlis ilmu, Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di surganya Allah Azza wa Jal. Ya, kehidupan baru yang tidak ada ujungnya. Sedangkan dunia ini sebentar, ada ujungnya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita yang hasanah, tauladan kita yang hasanah. Semoga salawat dan salam terus-menerus tercurahkan untuk beliau, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita semua diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Masih kita di penjelasan hadis yang kedua, jemaah. Hadis yang panjang, hadis Jibril alaihi salam. Masuk kita ke pembahasan memperbaiki pakaian dan penampilan. Memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid atau menghadiri majlis ilmu, maka disunnahkan, dianjurkan untuk memakai pakaian yang rapih. Dahulu Imam Malik rahimahullah, orang Indonesia bilang Imam Maliki gitu ya, pengusung mazhab yang besar. Mazhab Maliki, maksudnya pencetus mazhab yang besar, salah satu dari 4 mazhab. Beliau kalau mau duduk ya kajian tahdits, maksudnya menyampaikan hadis, mengajarkan hadis, beliau Masya Allah menggunakan pakaian yang rapi, ya, kemudian dengan minyak wanginya, kemudian dalam keadaan bersuci, duduk dengan yang rapi, gitu. Subhanallah. Betul-betul menjaga kehormatan daripada majlis. Jadi majlis itu enggak aur-auran. Antum lihat majlis-majlis yang ada di YouTube itu, yang ustadz muda-muda yang Allah aur-auran, udah joget-jogetan, campur baur laki perempuan, ikhtilat. Enggak ada aturan sudah. Campur baur, bahkan pacaran. Duduk pengajian, tawa-ketawa, bercanda-bercanda, ambil pacaran. Na'udzubillah. Mencoreng, ya.
kemuliaan majlis ilmu yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Jadi duduk di majlis itu ada adabnya jemaah cintai subhanahu wa taala. Teduh, khusyuk, tenang, ya, pakaian rapi dalam keadaan ya suci, bersih, ya. Kemudian mendengarkan, tidak sibuk dengan yang lain, ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, kata Allah azza wajalla. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada zikra, ada peringatan, pelajaran. Di sini kita menyampaikan pelajaran, peringatan, nasihat. Buat siapa? Buat orang yang memiliki hati. Hati yang hadir di majlis, tidak ngelayang kemana-mana hatinya. Au al-qassam'a, atau dia alqa artinya melemparkan, membuang. Apa? As-sam'a, pendengaran. Kata para ahli ilmu, seolah-olah dia cabut pendengarannya, kemudian dia titip ke penceramahnya, ke ustadznya yang tukang nasihatnya. Saya titip telinga saya, ustadz, sampai jam berapa nanti kita selesai. Jadi dia nggak dengar-dengar yang lain lagi. Dia fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru. Seolah-olah dia cabut pendengarannya, telinganya, kemudian dia buang. Ya, dia titip ke si pemberi nasihat tersebut. Sehingga dia fokus, tidak mendengar yang lain-lain. Yang mencintai. Itu adab kita di majelis ilmu. Nah, jadi duduk dengan pakaian yang rapih, bersih, ya, dan memakai minyak wangi. Karena Jibril datangnya dalam keadaan apa? Gimana kemarin? Di hadis yang sudah kita sampaikan. Datangnya gimana Jibril? Bersih, rambutnya hitam, bersih. Kemudian pakaiannya putih, bersih. Enggak kelihatan bekas musafir. Bukan orang Madinah, tapi enggak kelihatan bekas musafir. Masya Allah. Menunjukkan Jibril sedang mendidik atau mengajarkan seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu mesti duduk atau hadir di majelismu dalam keadaan rapi, bersih, gitu ya. Jangan aur-auran, ya, acak-adul dan seterusnya, mencintai, rapi, ya. Menutup aurat, ya, tidak sempit pakaiannya dan seterusnya. Kemudian bersih dan memakai minyak wangi, ya. Usahakan sebelum kita mau ke masjid, belum kita mau hadiri kajian, ya sudah pakai minyak wangi kita jangan cintai. Ya. Mau yang oles kayak, mau yang semprot kayak dan seterusnya. Yang penting minyak wangi. Mencintai karena Allah SWT. Kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari urusan dunia ini bagi Nabi yang dijadikan disukai di hati beliau adalah apa? Istri dan minyak wangi yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, kata beliau. Dijadikan dari perkara dunia kalian ini dicintai di hatiku itu adalah apa? An-nisa, wanita, alias istri, gitu kan. Kemudian apa? At-thib, yaitu apa? Minyak wangi, dan dijadikan penyejuk mataku itu di dalam salat, kata beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Terutama sekali lagi ketika kita mau menghadap Allah, mau sholat. Hendaknya kita datang dalam keadaan apa? Harum, rapi, bersih. Sebagian kaum muslimin kalau hadir ke kondangan, Masya Allah. Wis keluar yang paling mahal, paling bagus, paling rapi gitu kan. Tapi giliran menghadap kepada raja di raja, Malikul Amlak, Malik Yaumiddin, Malikin Nas, Malikin Muqtadir, Allah Azza wa Jal, datang seadanya. Oblongan, sholat oblongan. Sah-sah, cuman mana adab kita dengan Allah Azza wa Jal? Apakah manusia yang kita datang ke kondangannya, ke undangannya, mereka lebih terhormat dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Lebih mulia dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Sehingga kita beda-bedakan cara berpakaiannya. Kalau sholat ngadap Allah pakai seadanya, oblong-oblongan, kadang-kadang ya tombongnya apa? Sebagian ada kan? Sebagian orang kaosnya kependekan, jika sujud kelihatan. Ya. Sebagian dari naudzubillah-nya gitu kan. Mencintai semua. Mana adab kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Sampai para ulama melarang kita untuk sholat pakai masker. Karena kita lagi menghadap Allah kok tutup muka, tutup mulut gitu kan. Kayak nggak mau kenalan sama Allah Azza wa Jalla, ibaratnya nggak kayak mau. Kecuali kata para ulama ketika hajah. Kayak kasus-kasus COVID misalnya. Sebagian ulama mengatakan apa? Tidak masalah untuk menutup di waktu tersebut. Karena suatu yang makruh hilang hukum kemakruhannya apabila ada hajat. Paham maksudnya? Kalau karena mungkin takut penyebaran COVID dan sebagainya, pakai ya insya Allah kita berlapang dada di situ. Ya, karena ada hajat. Tapi nggak ada apa-apa,
Sehat, aman, kondisi aman, pakai masker. Ya jangan mencintai Subhanahu wa ta'ala. Beradab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bersikap baik dan sopan di majelis. Ya. Bersikap baik dan sopan di majelis. Jangan duduk ya dengan cara-cara yang ya tidak sopan. Ya, menyinggung ya perasaan si penyampai materi, duduknya kayak orang yang enggak butuh ilmu, menyepelekan dan seterusnya, ya kan? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk yang rapi, yang sopan ketika duduk di majelis ilmu. Sebagaimana duduknya siapa? Jibril alaihissalam di hadapan Nabi, ya tak? Rapi, ya. Ya, subhanallah. Kemudian disebutkan bahwasanya apa? Sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik, mencintai adab dan akhlak yang sangat baik bagi seorang penuntut ilmu. Kita tahu bagaimana Imam Syafi'i ketika berada di hadapan gurunya Imam Malik, Masya Allah, dia jaga betul-betul adab. Sehingga kalau buka kitab, gimana? Lembaran kitab itu pelan. Gak ada suaranya cuma. Saking gak mau mengganggu konsentrasi gurunya, yaitu Imam Malik rahimahullah. Tidak serak. Apalagi dengan suara-suara. Makanya pensyarah kitab ini, ya, Masya Allah, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas termasuk yang sangat galak dalam masalah menjaga adab di majelis ilmu. Ya. Bahkan putra beliau itu kalau ada suara HP, udah nggak jadi kajian, pulang. Kalau udah datang jamiahnya rame dan seterusnya, pulang dia. Nah, memang ada sebagian ulama yang seperti itu. Ya. Kalau nggak keliru Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kalau tidak keliru, itu apa? Kalau datang majelis, kemudian ada yang tidak menjaga adab di majelis, ketawa ketiwi, sibuk dengan apa, dan nggak fokus dengan, dia ambil sendalnya, dia kabur pergi, tinggalkan. Tidak mau mereka menebarkan benih-benih ilmu di ladang yang tandus, yang tidak baik, tidak menghormati majelis ilmu, yang mencintai. Seperti Imam Syafi'i paling anti menebarkan benih ilmu di apa? Di tanah yang tidak gembur. Maksudnya apa? Di orang-orang yang memang ya tidak menjaga adab ilmu, kayak nggak butuh ilmu aja mencintai, aura-auran pokoknya, semau-maunya ada, ya, yang penting hadir gitu kan. Naudzubillah. Maka kita harus beda jemaah. Kajian-kajian kita harus beda, harus kita jaga kehusuannya, adab-adabnya, kebersihan dan seterusnya, ya. Ya, istima', dengar, fokus dan seterusnya. Insyaallah barakah jadinya ilmu tersebut yang mencintai. Kemudian meskipun demikian, ya tidak jarang, ya, mana dia tadi? Maaf. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena Jibril saja mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik penampilan dan sikap yang mulia, ya, sikap yang mulia. Kemudian pembahasan berikutnya dalam hadis tersebut adalah definisi Islam. Karena kan Jibril di situ nanya kepada Nabi kita, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, kasih tahu aku wahai Muhammad tentang apa? Tentang Islam. Ya, beritahu aku tentang Islam. Secara etimologi jamaah cintai SWT, Islam berarti tunduk dan menyerah. Secara bahasa, Islam itu artinya apa? Tunduk, istislam, manut, tunduk, pasrah, ya, tunduk dan menyerah sepenuhnya pada Allah Azza wa Jalla, mencintai SWT. Ya, itu makna Islam. Sudah manut, tunduk, begini aturan Allah, ya udah tunduk, patuh, itu Islam namanya. Itu Islam, itu makna Islam. Secara terminologi, ya, Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Secara syar'an, secara syariat, Islam itu artinya adalah apa? Patuh serta tunduk hanya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Mengesahkan Allah. Dalam apa jemaah? Segala jenis peribadatan. Enggak boleh ada yang diarahkan kepada selain Allah. Ya, mau nyembelih, ya, dzabah, nyembelih, ya, hanya untuk Allah. Bukan untuk penunggu laut ini, ya, untuk bendungan ini, untuk, ya, hanya untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Untuk Allah kita salat dan menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Mencintai SWT. Nah,
dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Kita disuruh salat ya salat, disuruh puasa ya puasa, suruh haji kalau mampu ya haji. Tunduk patuh. Itu Islam yang mencintai Subhanahu wa taala. Dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Bebaskan diri, bara, ya, lepas. Harus bersihkan diri kita. Bebaskan diri kita dari kesyirikan. Ya, jangan sampai ada masih sisa-sisa apa? Ya, virus-virus syirik nempel di hati kita. Jangan cintai Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya, bersihkan sebersih-bersihnya diri kita dari apa? Virus yang namanya syirik. Yang merupakan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada. Yang kalau orang mati dalam keadaan belum sempat bertaubat, maka dia tidak akan diampuni dan dia kekal di neraka kalau syirik itu syirik besar yang mencintai Subhanahu wa taala. Hati-hati, bersihkan diri kita. Dan hendaknya kita khawatir kalau kita ini terjangkiti oleh penyakit syirik sebagaimana khawatirnya bapaknya orang-orang bertauhid. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucu keturunanku ya Allah. Ya. Anak-anakku ya Allah, jauhkan dari penyembahan berhala. Padahal anak-anaknya Ibrahim ustadz atau nabi. Levelnya nih. Anak-anaknya Ibrahim ustadz ece-ece atau nabi. Anak-anaknya Ibrahim Abul Anbiya, beliau bapaknya para nabi. Berarti anak-anaknya nabi, anak cucu keturunannya nabi. Tapi beliau takut kalau seandainya diri beliau dan anak cucu keturunannya itu menyembah berhala alias syirik. Ya, mencintai Subhanahu wa taala, mengikuti jejak bapaknya itu, Azar, tukang pahat berhala. Mencintai itu. Takut beliau. Tidakkah pantas kita lebih takut hari ini jemaah? Yang kita pengetahuan kita tentang tauhid masih sangat minim. Kita jujur saja, kita harus ngaku. Masih sangat minim ilmu dan pengetahuan kita tentang apa? Tauhid, tentang ilmu aqidah. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bayangkan kita ngaji kitab tauhid di sebuah masjid berapa kali dalam sepekan atau dalam sebulan. Ya, panjang jemaah. Nabi kita dakwah tauhid, ya, dari beliau berdiri di atas Bukit Safa, ya, sampai beliau meninggal itu berapa? 23 tahun. Ya, di Mekah apalagi lebih fokus lagi 11 tahun. Nah, berapa? 13 tahun ya di Mekah sallallahu alaihi wasallam. Fokus tauhid sampai wafat pun tauhid. Ya. Menjelang wafat beliau udah enggak mampu lagi, beliau naik di atas mimbar dan mengatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah buat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka jadikan apa? Kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan fenomena itu banyak kita lihat di ya negeri kita yang mencintai Subhanahu wa taala. Didatengin ya. Orang tabarukan di situ, musab-musab, minta berkah, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang minta sama orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang lagi seseorang yang lagi ngamuk-ngamuk itu, yang apa ya, ketika dituduh kuburan yang ada di situ tuh kuburan bodong dan seterusnya, sampai dia mau sayembara 100 1 M ya. Ada kan tuh lagi viral itu 1 M atau kalau enggak Alfat yang bisa membuktikan kalau ada kuburan bodong katanya. Mencintai sama. Begitu ada yang menerima tantangannya enggak berani hilang. Menunjukkan bahwa ya, ketahuan boroknya mencintai sama taala. Bikin seolah-olah ini kubur wali. Ternyata apa? Bodong. Yang ujung-ujungnya apa? Untuk mendapatkan fulus. Orang datang, ziarah, nimpa. Banyak itu. Udah jadi bisnis dia mencintai Subhanahu wa taala. Antum nggak bisa pungkiri itu. Udah jadi kayak bisnis dia mencintai Subhanahu wa taala. Sampai kotaknya besar itu kadang-kadang. Penuh tapi. Dalam setahun sekali dibuka. Waduh udah. Langsung bisa ngalah-ngalahin Saroni gitu ya. Mencintai Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Fa'ala kulli hal dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala ya, yang namanya ya Islam seperti itu. Selain kita mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan mentaati Allah Azza wa Jalla dan membebaskan diri dari syirik dan orang yang berbuat syirik. Jangan ngumpul-ngumpul kita sama orang-orang yang berbuat syirik, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Nanti antum kena lagi, ngikut juga berbuat syirik gitu kan. Jangan. Bahkan kalau saya boleh nasihatin, kalau antum lagi duduk-duduk sama orang-orang bapak-bapak yang udah mulai nih,
omongannya, ya, pembicaraannya yang berbau kelenek-kelenek. Tahu kelenek-kelenek antum? Yang berbau kelenek-kelenek gitu kan, cerita-cerita tentang yang hal-hal yang yang mitos-mitos dan yang pokoknya yang berbau kelenek-kelenek, yakini jimat, meyakini cincin, ada khodamnya, ada apa macam-macam lah. Wis, antum pamitan aja dari majelis itu kalau antum nggak bisa ngasih pemahaman. Maksudnya kalau antum nggak bisa menasehati, nggak bisa meluruskan, malah antum jadi bahan bully dan seterusnya, ya sudah antum pamit. Ya, kalau majelis sudah berbau-bau ngarah ke yang berbicara yang mistis-mistis, ya, klenik-klenik dan seterusnya, berbau jimat, meyakini hal-hal yang benda-benda mati punya kekuatan ini, kekuatan itu, udah tinggalin tuh. Mencintai semata. Dan di antara kita mungkin tidak menutup kemungkinan dulu ada yang mantan seperti itu gitu, kan punya cincin, ini ada khodamnya ini. Ada jinnya penuh apanya dan seterusnya. Allah musta'an. Ya. Kemudian jemaah dicintai karena Allah tabaraka wa taala, al-islam wal istislam menurut bahasa artinya al-inqiyad, yaitu patuh dan tunduk. Sedangkan menurut syariat Islam adalah menampakkan ketundukan dan memperlihatkan pengamalan terhadap syariat. Ya, tampakkan, lihatkan pengamalan terhadap syariat. Karena miris ke jamaah cintai, sebagian orang bahkan perempuan muslimah nggak sholat itu enak hidup, apa enaknya hidup muslimah tapi nggak sholat gitu loh. Anak nggak habis pikir jemaah. Ya, bagaimana seorang muslim atau muslimah hidup ngaku muslim tapi nggak sholat, padahal dia tiang agama gitu. Wa amuduhus sholah, kata Rasul. Tiang daripada Islam itu adalah apa? Sholat. Adapun hadis yang bilang as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, itu hadis dhaif, tidak sahih. Mencintai semata. Ada sebagian hadis yang sahih yang menyebutkan wa amuduhus sholah, ya, tiang Islam itu adalah sholat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, ya. Sedangkan puncak daripada Islam itu adalah jihad, yang mencintai. Tampakkan syiar Islam, syariat Islam, sholat, kita puasa, kita berhaji, tampakkan. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama, mayoritas ulama tidak membolehkan bayar zakat dengan duit. Ya, mencintai zakat fitri misalnya, tidak bolehkan dengan apa? Dengan duit. Yang membolehkan itu mazhab Abu Hanifah gitu kan. Ya, sebagian madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, membolehkan dengan harga, dengan duit gitu kan. Tapi yang lebih sahih, lebih dekat kepada kebenaran, ya, berdasarkan nas-nas yang zahir-zahir nas, bahwasanya bayarnya pakai apa jemaah? Langsung fisik. Kalau beras ya beras gitu ke negeri kita. Ya, makanan pokok kita di negeri kita adalah apa? Beras. Jadi tampakkan, kelihatan gitu syiar. Masya Allah, orang Islam bawa zakatnya itu ditenteng, saling bantu dan seterusnya. Banyak mungkin orang Islam, orang kafir nanti jadi tertarik, orang Islam saling bantu. Kelihatan. Kalau zakatnya di sini, saku nggak kelihatan syiarnya, ya nggak, jamaah cintai sunnah. Kurang kelihatan. Terlepas dari perselisihan para ulama, boleh atau tidaknya membayar dengan apa? Dengan uang gitu kan, dengan harga gitu kan. Walaupun jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan apa? Tidak dianjurkan dengan apa? Dengan harga, dengan duit, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala, tapi langsung dengan fisiknya, biar tampak gitu, tampakkan syariat Islam, pengamalannya itu kelihatan gitu. Cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tamassuk dengan apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di surat Al-Hasyr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul datang dengannya kepada kalian, amalkan, ambil dia, khudhuh. Ambil, pegang, yang kuat, jangan seadanya gitu. Udahlah, enggak usah yang sunah-sunah banget gitu. Enggak usah yang kuat-kuat banget beragamanya, biasa-biasa aja gitu. Kepiye. Ya. Jadi enggak all out gitu, separuh-separuh beragamanya. Padahal perintah Allah gimana? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Ini enggak separuh-separuh aja, mah. Enggak seonone gitu bahasa Jawanya, seadanya. Enggak, kaffah. Komprehensif, menyeluruh. All out gitu. Serius, beneran gitu. Sungguh-sungguh gitu. Jangan seadanya. Ya, mau kita nanti nyebrang di atas sirat karena megang agama ini,
ya, atau sunnah Nabi ini kita pegangnya seadanya, akhirnya apa? Udah dijamah oleh Nabi ujung pakaian, dia mau nyemplung ke jahanam. Ya, karena dia nggak kuat megang agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, nggak kuat dia pegang. Ya, dia mau nyemplung, Rasul pegang, tapi apa? Walakinnakum tafallatuna min yadi, kata beliau. Tapi kalian lepas dari pegangan tanganku. Mau kita? Ya, udah, kalau mau lepas pegangan tangan, ya udah, beragama seonone aja. Gitu. Sholat bolong-bolong juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak bisa jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada yang nggak nyebrang di atas sirat, ya mungkin Anda bisa merasa aman. Tapi semua kita, wa in minkum illa wariduha, nggak ada seorang pun di antara kalian, melainkan dia akan nyebrang di atas jahanam itu. Ya. Ya, karena sirat itu terbentangnya apa? Di atas jahanam, jemaah. Harus nyebrang kita di situ. Ya, kalau seonone megang agama, piye nasib jemaah. Belum selesai nyebrang, udah habis tuh cahaya iman dan amal solehnya. Entek, udah. Megang agama seadanya, megang syariat seadanya. Udah gitu ada pula yang belajar, yang bagi-bagi Islam, jadi syariat, tarekat, marifat, hakikat. Ya, kalau syariat ya masih sholat, puasa, nanti naik sedikit. Lain lagi judulnya. Sampai kalau udah hakikat, udah nggak perlu sholat-sholat, sujud-sujud apa. Allah musta'an, ini apa ini? Islam nggak ada yang kayak gitu, jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Dan antum nggak bisa main mungkir-mungkiri, karena saya mantan juga dulu. Saya tahu isinya kayak gimana. Pak Kiai sudah berangkat Jumatan, Bu. Lagi ke Mekah. Jumatannya ke Mekah. Serius, karena udah level hakikat. Wali udah. Waliullah. Ya. Sholat Jumatnya ke Mekah katanya. Padahal di rumahnya. Enggak Jumatan. Pas kita pulang, udah makan dia di lumbung. Tahu lumbung padi, di bawahnya ada lesehannya. Udah makan dia tuh. Udah pulang dari Mekah. Dari situ kita ketahuan dikibulin. Kan jarak Mekah sama sini waktunya berapa beda waktu? 4 jam. Kelihatan kali ngibulnya. Ya enggak? Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Ini korban juga dulu mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum enggak usah apa? Oh itu benar, so boleh. Ada itu bagian Islam jadi syariat, tarekat, hak marifat. Dari mana? Coba datangkan dalilnya dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Ada enggak para sahabat dulu meyakini 4 tingkatan keislaman seperti itu? Enggak ada. Mau sampai empot-empotan juga jadi dalilnya Quran dan Sunnah enggak akan nemu dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah terpedaya dengan ya keyakinan-keyakinan seperti itu. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Udah banyak aneh-aneh sekarang dalam Islam ini tambah-tambah oleh orang-orang yang tidak berilmu dan tidak bertanggung jawab. Udah kita tegak ikuti Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat, selamat kita insyaallah. Wis. Tenang kita. Ya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini harus tegas kita sampaikan karena banyak manusia yang tertipu dengan hal-hal seperti itu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpegang teguh dengan ya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kalian darinya wis jauh-jauh tinggalin. Jangan dikerjakan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Karena fenomena di masyarakat kita ya, kita harus jelaskan jamaah. Sebagian fenomena di tengah masyarakat kita harus jelaskan supaya kita enggak seperti itu. Jangan nyinggung kayak gitu. Gimana? Hilang dong, hapus dong. Syariat amar ma'ruf nahi mungkar kalau kayak gitu. Enggak boleh ngomong yang kekeliruan yang terjadi. Terus mana nahi mungkar? Mau dihapus amar ma'ruf aja. Amar nahi mungkarnya kita buang gitu. Yang fair dong. Nabi kita selain beliau apa? Ya, amar ma'ruf juga nahi mungkar sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau dai contoh bagi kita jangan mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ada sebagian kaum muslimin tapi yang enggak Rasul suruh, yang Rasul enggak sunnahkan, waduh semangatnya minta ampun, ngabisin biaya ratusan juta kadang-kadang buat ngadain ini, ngadain itu. Padahal tidak ada sunnah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai. Ini saya sampaikan secara umum, antum tafsirkan sendiri maksudnya kayak apa tuh, gimana di lapangan. Banyak terjadi yang mencintai. Saya katakan yang sudah diajarkan Nabi saja seabrak-abrak banyak sekali. Bisa kita kerjain semua. Udah pernah kita amalin semua. Ya Allah, sebanyak itu syariat, sunnah, dan seluruh. Kalau kita baca kitab-kitab hadis jamaah, ya Allah, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi yang belum terpraktek oleh kita. Karena kita mungkin belum tahu ilmunya juga gitu kan. Atau bahkan ada yang tahu ilmunya tapi apa? Saking banyaknya enggak mampu dia kerjakan semua kadang.
Udah gitu, sudah yang disuruh aja, yang disyariatkan saja, disunahkan saja, nggak mampu dikerjakan semua. Udah gitu repot-repot bawa yang tidak ada sunnahnya, tidak ada ajarannya. Itu yang dia sibuk lakukan. Konsekuensinya apa jemaah? Nggak dapat seujung kuku pahala. Karena kita tahu rukun diterimanya atau syarat diterimanya ibadah, satu, ikhlas. Dua, sesuai kemauan kita, cara kita sendiri, inovasi kita sendiri, ya, kreativitas kita sendiri. Nggak bisa jemaah. Harus mengikuti metode dan cara, ya, yang telah dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, ya, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengan hal tersebut terpeliharalah darah dan tercegah dari segala hal yang dibenci. Dalam hadis di atas, ya, kekasih Rabb semesta alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan anggota badan. Setelah syahadatain, yang ucapan mulut, ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah. Setelah itu apa? Perbuatan anggota badan. Salat. Terus apa lagi? Puasa. Kemudian apa? Zakat. Kemudian apa? Haji. Ya, didefinisikan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi saya kasih satu faedah ringan jemaah, bahwa kalau sering mungkin kita dengar bahwa kalau Islam dan iman, kan ada tiga di sini, Islam, iman, ihsan. Fokuskan pada Islam dan ihsan. Apabila dalam satu hadis misalnya, ya, disebut dua-duanya, yaitu apa? Islam dan iman. Kalau disebut dua-duanya, berarti masing-masing memiliki makna tersendiri. Sebagaimana di hadis ini, kan disebut dua-duanya kan? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, begitu tak? Berarti dua-duanya disebut dalam satu hadis ini. Berarti dua-duanya ini masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kalau disebut berbarengan. Kata para ulama, idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia ngumpul, sama-sama disebut berbarengan, berarti dia berbeda makna. Antara Islam dengan iman beda makna. Bedanya apa? Kalau Islam untuk amalan yang sifatnya apa? Zahir, tampak. Paham maksudnya? Kalau iman yang sifatnya apa? Batin, hati, perbuatan hati. Mengimani Allah, malaikat, ya kan? Mengimani rasul-rasulnya dan seterusnya. Hari akhirat, ya, takdir baik dan buruknya dan seterusnya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, yaumul akhir dan seterusnya. Itu kerjaan apa itu cuma? Iman itu kerjaan apa? Hati. Berarti dia memiliki makna yang berbeda. Kalau disebut bareng tuh, Islam, iman, dalam satu hadis misalnya disebut berbarengan, maka dia memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau di kesempatan di tempat yang lain misalnya, yang disebut cuma Islam tok misalnya, tidak disebut iman, maka apa? Islam dan iman di situ di waktu itu maknanya apa? Satu. Maksudnya apa? Dia satu. Paham maksudnya cuma? Atau sebaliknya, ya, disebut iman doang, Islam nggak disebut. Berarti apa? Mencakup juga di iman yang disebut di situ yang menyendiri tanpa Islam, tidak disebutkan Islam, hanya iman saja yang disebut, maka dalam iman ini tercakup juga di dalamnya apa? Islam. Ketika dia menyendiri, apa? Maka apa? Dua-duanya masuk gitu. Ada yang menyendiri, maka dia dua-duanya masuk gitu. Tapi kalau dia disebut dua-duanya, maka masing-masing punya makna tersendiri. Paham maksudnya cuma? Nah. Kemudian dalam hadis di atas, kekasih Rabb, ya, semesta alam, Nabi Muhammad SAW mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan anggota badan yang tampak, ya, berupa perkataan dan perbuatan. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah perbuatan lisan. Ya, ini fi'il, perbuatan lisan. Salat dan puasa adalah perbuatan badan atau tubuh. Ya, zakat adalah amalan pada harta, dan haji adalah amalan pada badan dan harta. Kalau haji dua-duanya, ya, masuk badan dan harta. Yang mencintai Sunnah. Kemudian Islam adalah agama yang dilandaskan atas 5 dasar yang tersebut dalam hadis itu. Jangan sampai ada orang Islam nggak hafal ini gitu kan. Yang dikenal dengan rukun Islam. Arkan itu artinya dasar atau pondasi. Ruknun artinya pondasi, jemaah. Ya. Sekarang fenomena anak-anak zaman sekarang, generasi Gen Z sekarang nih, jemaah, sampai umur SMA pun banyak yang nggak hafal rukun Islam. Buru-buru hafal rukun iman. Kadang nggak hafal. Terjadi nggak ya? Banyak yang nggak hafal.
dilakukan ya eksperimen apalah istilah, bukan apa istilahnya, pokoknya dites gitu, sebagian orang ngetes apa social eksperimen, jadi apa, dites gitu, ditanya ya rukun iman apa, ngaco, nggak hafal. Rukun Islam ngaco, nggak hafal, dia mencintai sunatah. Ya Rabbi, ini sudah fenomena proses menuju mendekati hari kiamat, dia mencintai sunatah. Di mana nanti menjelang hari kiamat, ketika ada orang mengatakan masalah, wa masiyah, wa mazaka. Sholat apaan? Zakat apaan? Ya. Puasa apaan gitu? Sampai ada yang bilang la ilaha, apa itu la ilaha illallah? Coba, sampai la ilaha illallah nggak ngerti, nggak tahu. Saking parahnya. Jadi udah mulai ini proses menuju ke sana, mendekati kepada ciri-ciri kiamat di mana orang nggak tahu lagi apa itu sholat, apa itu puasa, bahkan tidak tahu la ilaha illallah. Sampai endingnya nanti, ya menjelang kiamat itu Rasul katakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak tegak kiamat, enggak akan terjadi hari kiamat sampai enggak ada lagi yang mengucapkan di muka bumi ini apa? Allah. Atau dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, la ilaha illallah. Enggak ada lagi orang bilang la ilaha illallah. Maka fafihim taqumus sa'ah. Pada mereka lah orang-orang yang udah balik jahiliyah, udah enggak mengenal Allah lagi, di mereka lah kiamat itu terjadi. Adapun orang-orang beriman yang ada iman dalam hatinya walaupun seberat darah, maka mereka dimatikan dengan cara terhormat, dengan Allah mengirimkan hembusan angin yang sangat lembut menerpa dada-dada orang yang punya iman dalam hatinya walaupun seberat biji sawi, kemudian dia meninggal, dia mencintai Subhanahu wa taala. Adapun yang enggak punya iman, maka mereka tetap hidup dan di merekalah terjadinya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, guncangan yang dahsyat kiamat itu terjadi pada mereka. Silakan Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut, dalam hadis yang sudah kita bacakan, bahwa Nabi kita menyebutkan tentang Islam, ya, dan ini sekaligus menjadi rukun, ya, pondasi daripada Islam itu sendiri. Yang pertama adalah apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Harus ada bihaq. Kita non-sewu jemaah selama ini dididik oleh guru-guru kita, bahkan orang tua kita, mungkin oleh guru-guru kita di sekolah dari dulu, bahkan guru agama. Memaknai la ilaha illallah itu cuma apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, wes kelar. Gitu ya. Ya kan dari dulu begitu kan? Kita diajarin kayak gitu, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal secara realita, Tuhan-Tuhan yang disembah itu banyak enggak? Yang disembah oleh manusia itu banyak enggak, jemaah? Banyak. Ada orang nyembah Firaun dahulu, ada orang nyembah patung, ada orang nyembah matahari, kaum Saba dulu, yang dirajai oleh Balqis dulu, Ratu Balqis. Ya, ada orang nyembah bintang, menyembah bulan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, nyembah matahari. Ya. Ya. Bahkan sekarang Allah musta'an, macam-macam disembah. Sapi disembah. Tikus bahkan di India. Tahu antum batok kelapa itu? Dikasih mata, dikasih mulut, dicoret-coret pakai. Itu pun disembah. La ilaha illallah. Jahal. Mencintai sunata. Berarti sesembahan itu banyak nggak sekarang? Dari dulu bahkan. Banyak nggak sembahan? Banyak. Orang kafir Quraisy dulu, orang di Mekah aja 360 berhala itu di sekeliling Ka'bah. Di dalam dan di luar Ka'bah, 360 berhala. Disembah nggak itu? Berarti banyak nggak Tuhan yang disembah itu? Banyak. Berarti kurang sempurna kalau kita hanya katakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Nyatanya banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Berarti mau nggak mau, ya, harus dibawa kepada makna la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Harus ada Pak, kata-kata apa cuma? Antum merubah ngajarin anak cucu kita itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah dengan benar selain Allah. Itu yang pas. Berarti yang lain kagak benar. Berarti sesembahan-sembahan yang lain
lawanan hak apa? Batil. Wa annama yad'una min dunihil batil, kata Allah. Dan apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah, batil semuanya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ditanamkan, mencintai. Dan harus, dan ini dua kalimat ini syarat mutlak orang bisa masuk dalam ranah Islam. Ya, harus bersyahadat. Aku mau masuk Islam tapi nggak harus ngucapin dua kalimat ini kan? Nggak bisa, Mas. Harus. Ya, dan juga harus menyebut dengan lafzul jalalah Allah. Nggak boleh orang nggak masuk Islam orang yang bilang asyhadu an la ilaha illa ar-razzaq gitu. Asyhadu an la ilaha illa ar-rahman gitu. Asyhadu an la ilaha illa ar-rahim gitu. Masuk Islam enggak dia itu? No. Harus dengan lafzul jalalah, nama Allah yang teragung, nama Rabb kita yang teragung. Itu apa? Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang mudah-mudahan kita awali hidup kita dengan kalimat ini dan kita akhiri hidup kita dengan kalimat ini, jemaah. Kalau mau mudah nanti mengucapkan ketika ditalqin la ilaha illallah, mau mudah untuk bisa mengucapkannya, ya sekarang harus sering-sering diucapkan, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering diucapkan kalimat tersebut. Antum nyetir, antum apa sih susahnya? La ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar nanti pas kita ditalqin itu apa, jemaah? Gampang. Ya, gampang. Ya. Karena sudah merupakan sunnatullah man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang terbiasa di atas sesuatu, biasanya dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Kalau antum tiap hari yang menghiasi lisan antum adalah nyanyian dan musik, tantana. Sebagaimana di zaman dahulu ada orang yang ketika ditalkinkan oleh keluarganya la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya apa? Tantana. Mati dalam keadaan apa? Menyenandungkan tantana. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan ada yang ketika ditalkin, ya, karena hari-harinya hidupnya dihiasi dengan catur, main catur lagi. Ketika ditalkin la ilaha illallah, skak kata dia, mati dalam mengucapkan apa? Skakster, apa bahasanya itu? Hah? Gitu kan, skak. Enggak pernah main catur soalnya, cuma enggak ngerti saya. Cuman katanya kalau ini menang skak katanya ya. Bukan menang ya, apa? Bilang skak itu ngapain tuh? Bukan menang ya? Bapak mantan juga. Ya. Taib. Ya, taib. Dan tentang catur ada pembahasan sendiri hukumnya, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala kulli hal, kita akan orang tuh mati tergantung apa kebiasaan, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Taib. Mudah-mudahan kita mati di atas kalimat ini, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang satu namanya tauhidul mursil, yang satu namanya tauhidul mursal. Tauhidul mursil itu artinya yang ngutus. Allah. Berarti apa? La ilaha illallah. Itu tauhidul mursil. Kalau mursal yang diutus berarti apa? Muhammadun Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat ini enggak bisa dipisah. Berarti antara akidah dengan manhaj tidak bisa dipisah. Manhaj itu metode dan cara beragama yang benar. Itu manhaj. Nggak bisa dipisah antara akidah dengan manhaj. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ada orang akidahnya benar misalnya. Ya, tapi manhaj beragamanya hancur. Dia menyelisih Rasul. Maka ya, tidak ada manfaat mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang maknanya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Ini ada terangannya. Dengan benar. Selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini pun yang kedua ini kalau mau lebih sempurna lagi artinya jemaah, maknanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya apa? Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diikuti dengan benar melainkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau selain Rasul kadang-kadang apa? Nyimpang kadang-kadang, ya. Kalau nabi kita terbimbing oleh wahyu, pasti benar alaihi salatu wasallam. Enggak ada nabi kita ngajarin yang tidak benar, yang batil gitu. Maka kalau mau sempurna makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa?
tidak ada, maksudnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diikuti dengan benar melainkan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Menunaikan apa? Rukun Islam. Menunaikan salat. Ini dasar jemaah ya, pelajaran dasar. Ya, menunaikan salat ya yang wajib pada waktunya. Ya, Allah katakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jangan diundur-undur jemaah. Ada ancamannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Ya, wattaba'us syahwat, ya, fasawfa yulqawna ghayya. Makna menyanyiakan salat di sini bukan enggak salat. Salat dia, tapi apa? Dia mengundur-undur waktu. Lalu salat asar sudah mau maghrib. Akhirnya yang kurun naqrat tayr. Akhirnya matuk-matuk salatnya karena buru-buru, udah mau maghrib soalnya. Allah musta'an. Hatta la yadri kam shalla athalatan am arba'a. Sampai dia enggak ngerti salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat karena ngebut. Mencintai sunat. Dan tidak sah salatnya orang yang ngebut karena hilang satu rukun, yaitu apa? Tumak-ninah. Ya. Ukuran terpendek tumak-ninah itu apa jemaah? Bisa mengucapkan 1 kali zikirnya. Misalnya kita rukuk misalnya. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Itu apa? Itu ukuran apa? Durasi terpendek tumak-ninah. Itu terpendek. Ya. Ada orang Allahu akbar belum apa? Subhana rabbiyal udah bangkit lagi. Syahadah. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Enggak sah salatnya. Ada orang masuk masjid, kemudian apa? Dia salat 2 rakaat, kemudian apa? Dia salam sama Nabi. Rasul bilang, "Shalli fa innaka lam tusalli." Maksudnya dia salat gitu, kemudian dia salam sama Nabi. Rasul bilang, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat Mas, kamu belum salat kata Nabi. Kenapa? Salatnya cepat. Ya, salatnya cepat. Ya. Yang agak mengerikan jemaah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, orang yang disuruh ulang salatnya oleh Nabi waktu itu, bila dibandingkan dengan normalnya salat kita hari ini, masih lebih lama salat dia dibandingkan salat kita. Ayo, ngeri gitu ya, cinta Islam. Paham nggak maksudnya? Yang disuruh ulang salatnya sama Nabi itu kata beliau, karena Syekh Al-Albani kan sangat mendalami tentang sifat salat Nabi, sampai ada kitabnya kan, sifat salat Nabi. Karyanya siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sampai beliau mengatakan bahwa ya, orang yang disuruh salatnya diulang oleh Rasul, suruh ulang salatnya, bila dibandingkan dengan normalnya salat kita hari ini masih lamaan dia katanya. Allah musta'an ya mencintai semata. Masih lebih cepat kita katanya. Allah musta'an. Berarti kita masih jauh dari kategori persis seperti Rasul salatnya. Mohon maaf jemaah. Padahal Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Fa'ala kulli hal. Walau demikian secara fikih para ulama menjelaskan bahwa ukuran terpendek tumak-ninah itu adalah apa? Orang mampu mengucapkan apa? Dengan pelan ya, tidak terburu-buru mengucapkan subhana rabbiyal azim, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Dan untuk tambahan wa bihamdihi, saya lebih condong mengatakan riwayatnya lemah. Walaupun ada yang membolehkan ya, membolehkan untuk disambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi dari yang kita cek dari derajat hadisnya, level hadisnya, maka riwayat tambahan bihamdihi adalah lemah, ya mencintai Subhanahu. Ya, tapi kalau ada orang yang melakukannya, saya nggak berani mengatakan apa bid'ah dan seterusnya. Ya, karena terjadi apa maksudnya perselisihan tentang level hadisnya yang cintai. Tapi saya sendiri lebih condong kepada bahwa tambahan bihamdi itu lemah. Jadi kalau anak pribadi selama ini salat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu saya sibuk dengan doa-doa yang lain. Ya, berdoa yang lain. Minta ampun buat ibu kita, Allahumma ighfir li ummi, Allahumma ighfir li abi, untuk bapak saya dan yang lainnya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, misalnya, dan doa-doa yang lain. Karena di dalam sujud kita disuruh untuk perbanyak doa. Karena sangat mustajab. Karena kita lagi paling dekat dengan Allah ketika
Sujud kata Nabi SAW. Kemudian kita selesaikan singkat aja jemaah cintai subhanahu wa ta'ala, ya. Menunaikan salat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat, ya. Syarat-syaratnya udah tahu ya, syarat-syarat harus dalam kondisi suci, berwudu ya. Tempatnya juga bersih, menghadap kiblat ya, dan seterusnya. Menutup aurat dan seterusnya. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun ya, dan diperhatikan adab ya, dan hal-hal yang wajib dan sunnah di dalam salat. Sunnah-sunnahnya juga dipelihara aja mencintai, dijaga dalam salat kita itu ya, biar betul-betul ya sempurna kita mendapatkan pahala salat. Yang sunnah-sunnahnya juga apa? Dipakai gitu. Jangan yang fardu-fardunya doang, sama kayak wudu. Jangan fardu-fardunya toh, yang sunnah-sunnahnya juga apa? Diamalkan. Jangan cintai sunnah ta'ala ya. Mengusap telinga misalnya, walaupun sunnah ya jangan ditinggalkan, jangan malas, terutama subuh gitu kan ya, mencintai sunnah ta'ala karena dingin atau apa nggak diusap telinganya mentang-mentang sunnah gitu, maka kita kerjakan mencintai, ngusap-ngusap ya kelopak mata ini dan seterusnya. Terus ini barajim, ini sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang diusung oleh para nabi itu sunanul fitrah itu. Barajim ini kan lipatan-lipatan ini ada 3 baris ya, 1, 2, 3 nih. Lipatan-lipatan nih, ruas ya, ruas jari. Ini ketika wudu ya apa? Di gosok-gosok jangan cintai sunnah ta'ala. Pas kita membasuh tangan, gosok-gosok itu ruas-ruas ini. Ini sunnah yang diusung oleh para nabi. Banyak kaum muslimin meninggalkannya, cuman begini-gini aja. Jarang kan yang begini-gini? Ini ilmu, ini hadis ya, kalau nggak diamalkan ya lupa orang. Tapi kalau diamalkan insyaallah awet ilmunya. Ghuslul barajim termasuk 10 sunanul fitrah. Dalam riwayat lain 5. Dalam sebagian riwayat 10 sunanul fitrah. Sunnah-sunnah yang diusung oleh para nabi. Di antaranya apa? Ini nih. Gosok. Begitu juga kelopak mata. Ketika basuh wajah itu diusap, digosok-gosok kayak gini. Takutnya ada kotoran-kotoran yang nyempil di sela-sela ruas-ruas itu. Ya, Masya Allah. Yang mencintai karena Allah SWT. Biar betul-betul bersih kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Biar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mata, apalagi sama sekarang HP itu. Dosa apa yang nggak ada di HP itu? Biar betul-betul gugur dah, jatuh semua itu dosa-dosa dengan dibersihkan itu. Mengikuti tetesan terakhir itu, tetesan terakhir yang jatuh itu gugur dosanya setiap basuhan dari anggota wudu itu. Jangan cintai SWT. Baik. Kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir haji sekali seumur hidup. Dulu ada sahabat nanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Haji itu wajibnya setiap tahun ya Rasulullah. Rasul diam. Sampai beliau mengatakan, "Kalau saya bilang iya, akan wajib. Dan kalian tidak akan mampu untuk haji berdiat setiap tahun." Apalagi orang Indonesia. Oh, sekarang aja nunggu haji aja. Sampai nunggu uban baru berangkat. Kalau yang ya enggak, yang mencintai sunnah ta'ala. Udah gitu, mantan titik-titik menteri titik-titiknya, naudzubillah. Allah musta'an, kacau dah. Makanya kalau kita, ini panjang lagi kalau ceramah kayak gini jemaah, panjang lagi. Ala kulli hal kita di pertemuan akan datang insyaallah dia akan membahas tentang definisi iman. Dalam hadis Jibril itu akhbirni anil iman. Kasih tahu saya apa iman. Sebenarnya tadi antara ya, dari nomor 3 sampai nomor 5 dari rukun Islam itu anak ingin sedikit memberikan faedah-faedah ringan, cuman waktu yang tidak mengizinkan. Sampai di sini jangan cintai sunnah ta'ala. Anak enggak enak sama antum kemalaman. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.